Sakit, Pak. Sakit. Jangan bilang COVID lagi. Nggak So tahu. it Tahun means yang lalu juga you kayak gini cannot kan, talk Bang. dong. Iya. So you just listen, don't talk. Praat niet, je moet niet te veel praten. Oké? Ya, Pak. Tahun lalu juga gini loh Mbak Esti, cek. Iya, Ja, makanya niet te veel praten. besok mau cek. Just listen, luisteren. En hoe noem je dat? Schrijven. Oke, Pak. Bisa kok sebenarnya spreken. Ja, maar niet goed. Niet goed voor je keel. Weet je wat keel is? Wat is keel? Tenggorokan. Ja, throat. Ja, throat. Ja, zo. Blijf maar rustig. Niets zeggen. Oke. Khawatir Ya. banget Mbak Esti itu lagi Pak. Tahun lalu kan juga begini. Yang kirain cuma sakit biasa, ternyata. Aduh, semoga enggak. Jangan. Semoga enggak. Masa Nee. langganan sih. Janganlah. Udah booster soalnya. Hey, en niet vergeten warm water drinken. Warm water, honig, Geen en lemon. met lemon. Met Lemon. Ja, met lemon. Ja, dat moet je doen. Iya. We gaan nu maar lekker praten in Nederlands. Maar wat? Anders spreken jullie nooit Nederlands. Aduh, pakai pasta lagi, tunggu Pak. Nee, wat? Kijk, Nederlands spreken, wij moeten niet proberen om Nederlands te spreken. Wat is dat? Speak Dutch. We have to try to speak Dutch. Dus Nederlands spreken en moeten proberen. Have to try. Proberen is trying. You must try. Yes. Otherwise you never learn. You never what's that? You are never able to speak in Nederlands, in Dutch, right? Right. So, gewoon proberen. En ik zal wel zeggen als het fout is. I will tell you if it's not proper. Pakai Google Translate ya Pak. Ja, je mag een woordenboek gebruiken. Woordenboek gebruiken. Ja, gebruiken. Gebruiken is Gebruiken. Ja, gebruiken. Ja. Je mag de woordenboek gebruiken. Anda, apaan? Anda. Aduh. Anda, Bapak. Wat? Ja. Ini apa? 2 weken geleden Yes. zijn u dat we moesten lezen. 2 weken geleden heb ik gezegd dat jullie moeten lezen. Ja, correct. 2 weken geleden, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. 2 weeks ago. Yeah, 2 weeks ago I was telling you that you have to speak Dutch. You have to try to speak Dutch. You have to praktiseren. To bring it to practice. Otherwise, you never speak Dutch, right? So now it's already we are doing this for almost 1 year, right? So, dus wij moeten Nederlands spreken. Oké? Net als beginnen bij goedemorgen is 's ochtends. Goedemiddag. Goedemorgen, goedenavond. Nee, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag is dat van, kijk, ochtend, goedemorgen is van 6 uur tot 12 uur. 6 tot 12. Wat is dat? Of 12. Van 6 uur 6 tot 12 uur. 6 tot 6 jam. Yes. 6 uurtjes. Dus 6 uur pagi. Dus 6 uur 's ochtends, jam 6 pagi, sampai jam 12 siang. Oh. Ja, 6 uur 's ochtends, pagi,
tot 12 uur 's middags. Of zeg maar gewoon tot 12 uur. 12 uur is 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, een klok heeft 12 uren. Uren. Jam. Uren. Uren, tulisannya U-U-R-E-N. Uren. Oh, uren, oke. Ya, uren, jam. Jadi satu hari itu ada 24 jam. Smiddags van 6 tot 12 dari jam 6 sampai jam 12 is hoeveel uurtjes? Hoeveel uurtjes is dat? Van 6 tot 12. Ayo. Ada berapa jam dari jam 6 sampai jam 12? 6 uur. Ja. 6 uren. 6 uren. Uren, ya. 1 uur tulisannya UUR. 1 uur. 1 jam. UUR. Coba tulis UUR. UUR. Di sini deh, Pak. UUR. Ya. Uur. Bacanya uur. Nah, tuh. Uur is jam. Pak. Aduh. Gimana sih bahasa Inggrisnya? Saya paling suka kata ini. Vraag. Wat moet je vragen? Wat wil je vragen? Niet verlegen zijn als je Bapak. Jangan malu kalau kita bicara bikin Enggak. Niet verlegen. Maar gebruik nggak tahu lah. Saya pakai Google Translate. Vraag. Gebruiken Nederlanders 12-uur system or 24-uur system? 24 uur. 24 uur? 24 uren. Oh. Dus 12 uur en dan is het 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tot 24. 24. Oh ya? Ja. Oh, jadi? 1 tot 12 uur, 's ochtends, 's middags. 1 uur 's ochtends, 1 uur 's ochtends, atau jam 1, ini dulu ya, saya cerita ini sekarang ya, catat ya. Dari jam 1 tengah malam sampai jam 6 pagi is 1 uur 's nachts. Tulisannya kayak mana? S'nachtnya is S NA GHT. Nah, depannya S GH. Ini? Ya, tapi S ada aksen teku. Ya. Baru dengar. S'nachts. S'nachts itu tengah malam. S'nachts tengah malam. Coba cari in your ini. Woordenboek. Nu moeten jullie al proberen te schrijven en te lezen, oké? Bilangnya nachtliche snack. Apa? S'nachts. Middernacht. Ada T. Ada T-nya. NACHTS. Coba cari. Tuh kacamata saya udah ini juga. S'nachts. Atau nacht. Coba nacht dulu. Baru nanti s'nachts. At night. Ya. Oh. Ada? Aksen tekunya. Mbak. Nah, yes. Kayak apa ya? Kayak Tapi N-nya dari satu dong. N ke S. Enggak, Pak. 2 kata. Nah, itu dipakai untuk tulisan pun pakai ini dia jadi satu. Ya, s'nachts, tengah malam. Tapi kalau middernacht, midden in the nacht, itu tengah malam juga. Bedanya? Tengah malam is midden, kebanyakan orang bilang midden in the nacht.
Tengah-tengah malam. Jadi dia itu setelah jam 12 setelah jam 1 tengah pagi. Ayo pindahin dulu. Ayo, nu moeten jullie al proberen te lezen en te praten. Beda Oke. ya dengan middernacht. Ya, middernacht. Middernacht. Coba. Ya, middernacht. Middernacht. Double N. Huh? Middernacht. Middernacht. Ya. Itu CHT. Nah, coba kijken in de kamus. bukannya middernacht. Midden. R. Midder. Midder kah? Middernacht. Coba ya lihat ya. Middernacht. Supaya biasanya kalau kita di Belanda itu middernacht, nggak pakai middernacht. Coba saya cek kacamata saya udah kacau deh. Kacamata kacau. Saya Banyakan presentasi nih Mbak Isti. Suaranya habis. Iya, ini kebanyakan pacaran si SD ini. Pacaran sama Zoom. Pacarannya di Zoom Pak, susah. Si SD nggak usah bicara, dengerin aja. Oke Pak. Yeay. Kasihan tambah sakit nanti kamu. Bapak banyak. Nanti di apa? Will be representing by Dira. Dira. Ya. Aduh. Even midden. Alamak kecilnya banget sih. Ih. Kan. Middernacht apa middernacht? Middernacht. Oh. Jadi. Aduh. Kacamata saya mesti ganti nih. Middernacht. Ada middernacht. Middernacht bukan middernacht, tapi orang mungkin karena R sama N kedengarannya middernacht. Pak, kalau 20-hour system, 20-uur system, they can mention zie je om 2000 uur. See you at 2000. Orang-orang bilang gitu nggak? See you at 2000 hour. jam 20. Orang bilang gitu. See you in 24 hours. Bilang Nee, Belanda nggak pernah pakai itu. Ik zie je morgen wel. Jadi jam 8 malam, jam 8 pagi gitu ya. Kalau malam is 20 uur. Oh, mereka bilang 20 uur. Ja. Oh, 20 atau 8 uur 's avonds. Oh, jadi mereka pakai dua-duanya. Ja, 20 uur. Hoe laat zien we elkaar? 20 uur. Lupa saya. 2000 itu istilah militer ya. Ja. Oh. Atau 20 uur 's avonds. Of 8 uur 's avonds. Ik zie wel op 8 uur 's avonds. Kita ketemu dah. Berarti di Belanda ada nggak sistem AM PM? Ada dong. Ada. Mereka bilangnya 20 uur. Ada. 20 uur. 24 uur kan? Oh, enggak, maksudnya berarti nggak dibaca PM AM-nya kan? Enggak, sekarang mereka nggak pakai 18 uur, 19 uur, 20 uur. Oke. Ik zie je vanavond mereka bilang gini, ya, ik zie je vanavond om 9 uur. Hah? Ik zie je vanavond om 9 uur. Kayak apa? Nanti malam saya ketemu kamu jam 9. Om avond. Ik zie je vanavond. Vanavond. Ja. Om 9 uur. Huh? Om 9 uur. Mereka nggak pakai 20 Belanda. Om 9 uur 's avonds. 9 uur? Ja, 9 uur. Angka 9. 8 uur dong. Ja, 8 uur kan ook. 8 uur kan ook. 9 uur avond. Oh, mereka nggak bilang 20 uur. Nee, jadi ik zie je vanavond om 9 uur. Karena kita udah pakai avond.
Oke. Kalau dia nggak bilang vanavond, dia bilang nanti 21 uur. Tapi mereka nggak pernah pakai Bisa. di Belanda. Tapi Karena mereka selalu pakai smiddags, 's avonds, 's morgens. Iya. Ya, toh? Middagsavond. Ya, middags, 's avonds, 's morgens. Or sekarang mereka juga pakai after lunch. Iya. Itu adalah istilah yang paling menyusahkan. Iya, after lunch. After lunch itu sampai jam 1, setelah jam 1. Kita juga bisa di Indonesia. Di sana jelas ya. Karena orang asing kalau di Indonesia paling bingung ya, sampai nanti ya jam makan siang. Jam makan siang yang mana ya? Mending habis zuhur. Iya. Kijk ya. Niet vergeten, in Holland is het 24 uur, zelfde. Oh, 24 uur. Wat? Om 12 uur 's middags. 12 uur 's middags. Ya. Apa itu 12 uur 's middags? Ya, 12 jam siang. 12 siang. Jam 12 siang. Nah, 12 uur 's middags gaan we lunchen. Gaan we lunchen. Oh. Hah? Ja, 12 uur 's middags gaan we lunchen. En dan blijven we daar tot 1 uur 's middags. Pakai kata-kata 's middags. En dan kom ik wel terug, dan saya kembali om 2 uur. Atau dia bilang atau 1400 uur. 1400. 1400 uur. 1400 uur berarti jam 2 siang. Ya benar. Ini topiknya tiba-tiba berat atau memang saya yang lagi sakit? Hebben lunchen. Hebben is double A, double B. Hebben lunchen. Hebben wij, van 12 uur 's middags hebben we lunch. Lunch? Ja. Om 12 uur 's middag. Tapi sana kebanyakan mereka pakai gini, kalau kita bicara om 12 uur 's middags. Om 12 uur 's middags is etenstijd. 12 uur 's middag. Is het etenstijd? We lunch. Is het etentijd? Makan siang. Etenstijd. E-T-E-N-S. Etenstijd. T-I-J. Nah, etenstijd. Makan siang. Makan. 12 uur 's middags is etentijd. Etenstijd. 12 uur 's middag. 's middags. Middags. Ini? Is etentijd. Is etentijd. Is pakai I. Is 12 uur 's middags is etenstijd. Zonder T. Is biasa ya? Ja. 12 uur 's middags is etenstijd. Etenstijd. Pas op. Het is alleen maar één E en T achter. Etenstijd. Etenstijd. Ini? Etenstijd, satu kata. Etenstijd. Atau dipakai sekarang anak-anak muda, 12 uur 's middags gaan we lunchen. Hebben we lunchen? Gaan we lunchen. Hah? Kita makan siang. Ini kan, hebben we lunchen? Nee, 12 uur 's middags hebben we 12 uur 's middags, nggak pernah dipakai sih. En 12 uur 's middags hebben we een lunchafspraak. Een lunchafspraak. Een E-E-N, belakang. We, terus tambah een. Een, E-E-N. Lunchafspraak. Lunchafspraak. Kata baru, afspraak. A-F-S-P-R-A-A-K. Ini. Afspraak. Afspraak it is hebben we een lunchafspraak. Apa? Aduh, sampai lupa bahasa Appointment. Appointment.
Oké. 12 uur 's middag hebben we een lunchafspraak. Ja. Oh, oké. Ya, bahasa Inggrisnya 12 afternoon, ya kan? We have Bahasa Inggrisnya 12 afternoon. We have a lunch meeting, or we have a lunch meeting. zie je om 12 uur 's middag. Ja. Afspraak is appointment, ya. Lunch appointment. Kebalik itu. Hah? 12 uur 's middags. Uur nggak pakai S, nggak pakai S. Uurnya nggak pakai S. Ai. 12 uur 's Middags. Itu yang di bawah pakai S juga. Dags, middags. Smiddags. Ah ja, 's middags. 12 uur 's middags hebben we lunch. 12 uur 's middag is eten state. 12 uur 's middags hebben we een lunchafspraak. Yeah. At 12 we have a lunch meeting. Lebih banyak yang 12 uur system ya Pak, bukan yang 24 uur system. Karena kan di sana sama kayak di Indonesia. 12 o'clock is lunchtime. Until 2 o'clock. Indonesia Or 1400. Then you have to go back to the office. We never stop ngunyah kata orang asing sih. Well, it all depends. You cannot do it when you work, right? Ya. Oke. Komar. Dan Is die, je hoeft niet te praten. Je hoeft niet te praten. Luister maar, ja. Ya, Pak. Anders heb je met je stem, wordt nog erger met je stem. Oké? Saya bilang, Rizky nggak usah bicara, kalau enggak nanti tambah parah ini ya sakitnya. Oké? Dus saya bilang, ik zie je vanavond om 9 uur. Saya ketemu kamu nanti malam jam 9. Terus yang satu yang di bawah, om 12 uur 's middags hebben we lunch. Jam 12 siang kita makan siang. 12 uur 's middags is etenstijd. Jam 12 siang itu adalah waktu makan, waktu luncheon. Terus dia bilang lagi, om 12 uur 's middags hebben we een lunchafspraak. Jam 12 siang kita ada appointment. Lunch appointment. Makkelijk toch? Jadi middernacht is tengah malam. S'nachts is setelah tanggal jam 24. dini hari. Nih, ya dini hari sedang buka tengah. S'nachts is dini hari. Hah? Snacks is dini hari? Ya. After midnight. After midnight. S'nachts is dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Lewat tengah malam. Oke, lewat. Ya. Yes. Jadi dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Ya, 00 sampai jam 6 pagi. Ya. 06. Yes. Oh, oke. Itu PM atau AM? AM. PM. PM? AM kan? AM. Ya. Aduh. Kalau tengah malam apa bahasa Inggrisnya? Midnight. Ya. Coba lihat di bahasa Belandanya, middernacht. Midnight. Terus dia bilang kan, ik zie je vanavond om 9 uur. Saya ketemu kamu di malam jam 9. Dus om 12 uur 's middags hebben we lunch. Hebben we een lunchafspraak eigenlijk. Of gaan we lunchen. Jadi bukan, nggak bisa tulis hebben we lunch.
Jadi om 12 uur 's middags gaan we lunchen. Hebben we lunchen? Ja, gaan we lunchen. Niet hebben we. Luncheon? Ja, Luncheon? lunchen. Lunchen pakai N, ja. Oh, Tanpa O. luncheon. Luncheon. Ja, en dan om 12 uur 's middags ada S ya di belakang. Seperti di bawah. Bukan hebben we, gaan we lunchen. Ini? Ja, gaan we lunchen. Apa, Pak? Gaan, G-A-A-N. Gaan. Gaan, G. Gaan we lunchen. Oh, Jam 12 siang kita makan. pergi Kita makan siang. Ya, baik. Pak. Nederlands itu hebben ze afternoon tea, zoals de Engels. Betul nggak? At 12 o'clock we have lunch. Mereka punya afternoon tea nggak, Pak? No, it's the typical English. Kan, 12 uur 's middags hebben we een lunchafspraak. Siap. Oke. Jadi s'nachts is lewat tengah malam. Middernacht is tengah malam. En dan ik zie je vanavond om 9 uur. Saya ketemu kamu nanti malam jam 9. Om 12 uur 's middags gaan we lunchen. Normaal sama di Jakarta juga atau di Indonesia jam 12 siang kita makan siang. Lunchen ya toh? Ja. Dus om 12 uur 's middags is etenstijd. Ja. Ja. Nah, kalau toh kita udah bikin begini, coba terusin om 12 uur 's middags gaan we lunchen. Om 6 uur 's ochtends ayo di bawah. Setelah om 12 uur 's middags gaan we lunchen. Di bawahnya. Ya, di bawah sini. Ya, itu yang 12 uur 's middags is etenstijd hilangin. Ini hilangin. Yang ininya, yang 12 uur 's middags is betul. 12 uur 's middags is etentijd, tapi kan di atas kita sudah bilang 12 uur 's middags. 's middag gaan we lunchen. Makan siang juga kan? Ya. Oh, yang 12 uur 's middags is etenstijd. Waktu makan. Awas beda loh. Iya. Ja kan? En dan zeg je toch weer, 12 uur 's middags hebben we een lunchafspraak. Jam 12 siang kita ada appointment, lunch appointment. Jadi gini aja kan, jam 12 adalah waktu makan. Jadi jam 12 kita pergi makan siang. Ya. Ya. Oke. Dan tadi makan pagi. Terus kalau avond apa? Udah kan? Avond ya makan malam. Ja. Nee. Ik zie je vanavond. Oh, ik say see you at night. Ja, ini yang ini ganti. Ik zie je vanavond. Vanavond itu satu kata atau dua kata sih saya lupa. Vanavond. Ik zie je vanavond. Kita kan kalau bacanya vanavond. Aduh, kacamata saya mesti ganti ini. Oh, satu kata. Satu kata kan? Ya. Ya. Ik zie je vanavond om 9 uur. Saya ketemu kamu nanti malam jam 9. Oke. Esti bisa ikutin? Pak. Geen probleem? Problem. Oké, niet te veel praten. Blijf maar stil. Ja? Dus middernacht is tengah malam. Ik zie je vanavond om 9 uur. Saya nanti malam ketemu kamu jam 9. 12 uur 's middags is etenstijd. Jam 12 siang adalah waktu makan. Dus om 12 uur 's middags
Pakai S lagi tuh. Lupa. Smiddags gaan we Ja, lunchen. gaan we lunchen. Dus 12 uur 's middags hebben we een lunchafspraak. Kita punya appointment jam 12 atau lunch appointment. So afspraak is appointment. Appointment pakai T. Appointment. Appointment. Ya. Ayo lihat ini. Appointment kan? Waar is die? Coba cek. Appoint. Ya betul. Goed hè? Ya Pak. Bad spelling. Kleine I. Oh, Klein letter I. Ja, oké. appointment. Ya. Ja, dat is goed. Saya mau bilang ke Mbak Esti. Als je vragen hebt, kun je Vragen. Vragen. If kan, als je vragen hebt, kun je schrijven in de chatbox. In de? Chatbox Pak, chatbox. Aduh, Ja, chatbox. Ja, in Nederland is ook chatbox. Ja kan? Ja. Kata Google. Is het duidelijk? Is die? Pak. Duidelijk lah. Je moet maar niet praten, alleen maar je hoofd knikken. Is die? Je kunt schrijven. Je kunt schrijven en met je hoofd knikken. Hoofdknikken itu ini dengan kepala gini. Ja, zo. Nee, dat is nee. Ja. Heb je iets vragen? Hebben jullie nog wat? Hebben jullie nog vragen? Nog vragen? Gitu ya. Enggak Pak, no Pak, nee. Nee hè? Nee. Dan? Kijk dan, ja, s'nachts is dat, middernacht. Ik zie je vanavond om 9 uur. 12 uur 's middags is etenstijd. En dan avond, hoe laat begint avondeten dan? Avondeten, hoe laat is het? Malam. 18 uur 30. 18 uur 30. Oke, 18 uur 30. 18 uur 30. 18 uur 30. Ja. Is het avondeten? Avondmaaltijd. Is het avondeten? Eten. Zonder S. Avondeten. Oh. Ja. Oh, avondmaaltijd. 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 Eén woord. Avondmaal. M-A-A-L. M-A-L. T. I-J-D. Ja. 18 uur 30. 30 is het avondmaaltijd. Ini? Makan malam. Karena di sana kan you bilang 12 uur 's middags hebben we een lunchafspraak. Ini kan masih sore. Mereka biasanya jangan bilang 18:30, 17, bilang aja 19 uur. 19. 19? Ja. Oh, 19. Oh. 19. Ini. 19. Ja, en 18:30 eruit. 18:30 wegdoen. 18:30. Hilangkan, delete it. Bukannya atau. Ya oke. Nee. Normaal di sana itu jam 19 karena mereka
kerja di sana sampai jam 6 malam, 6.30. Biasanya jam 7 mereka makan atau jam 7.30. Karena kan di sana apalagi kalau di winter time itu jam 19 biasanya makan. Ya. Ya. Karena di sana normally mereka kerja jam 5 sampai jam 5. Jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya toh? Nah, nanti harus pasti pulang ke rumah, belum tentu mereka jam 6 sampai di rumah. Jadi jam 9, jam 19 atau 19.30. Duidelijk is? Oké, goed zo. Even terug naar boven weer. Is die, Dira? Ja. Hoe laat begint 's avonds? Hoe laat begint 's avonds? 's avonds begint om 19 uur. 18 uur. 18 uur? Ja. Karena itu mereka bilang jam 6 pagi dan jam 6 malam atau 6 sore. Tapi di Belanda jam 6 udah gelap kalau di winter time. Begint met een T. Ja, om 18 uur. 1800 uur, ja. Pak. Hoe laat sluiten winkels? Winkels in Holland sluiten om 5 uur. 5 uur? Of 6 uur. 6 uur? Iya, karena kan kalau wintertime 6 o'clock udah tutup semua. Karena dingin kan, kan gelap. Jam 5 sore udah 5.30 udah. In Nederland is het, schrijf je niet zo. In Nederland schrijf je NED. Enak. Karena de wintertijd, de wintertime, is not the good time to go to what's that, to Europe. Oh, enggak siap. Saya juga nggak mau sih. Dingin. Nggak tahan dingin. Tapi lekker. Nggak mau. Bawa Heerlijk. Sehat. Dingin. Wintertijd zijn de winkels. Ayo, nu gaan we goed Nederlands spreken. Wintertijd zijn de winkels. Nee, boven bij de wintertijd. Na de wintertijd. Wintertijd zijn de zijn. Ja, ilangin komanya. Oh. Zijn. Ja. Komanya ilangin. NEDERLAND. 1 D. Zonder S. Yep. Ja. Wintertijd zijn de winkels in Nederland. Ini ya? Nee. Itu? Kijk ini. Sluiten de winkels in Nederland. Oh. Ini? Ja, de winkels in Nederland. Om 17 uur of 18 uur. Wah, ya. Orang pulang kerja dan winkelsnya sudah tutup. Ih. Ya, memang karena itu mereka siang dong. Siang, kenapa? Kalau dingin malam gila anginnya. Wind, erg winderig. Windy. En kalau windy di sana, kalau saya kerja dulu di sekolah atau di kerja setelah itu di Amsterdam, itu di Vijzelstraat, the head office of ABN, atau hoofdkantoor bahasa Belandanya, hoofdkantoor, itu head office, itu jam pada pulang jam 5.30 biasanya, karena anginnya gila dingin. Tapi oke lah. Di kota besar juga tutup. Iya, saya kan di head office di Amsterdam.
Di Amsterdam? Yeah. So. Saya berapa tahun di Amsterdam? Karena itu ya, apa namanya, kita bisa bicara, apa namanya, you have to speak languages. English is a must. English is a must. Engels is a must. English is a must. Engels moet je kunnen spreken. Engels. Engels moet je kunnen spreken. Moet, M-O-E-T. Moet ya. Ja, kunnen spreken. Kunnen spreken. Double N. Itu? Ja, kunnen spreken. Yes. Engels moet je kunnen spreken. Tapi, nggak enak. Het is geen late night shopping in Nederland. Jawel, late night shopping is alleen maar 1 keer in de week. Late night shopping in the week? 1 keer in de week, 1 kali satu minggu. 1 keer? Ya. Itu sampai jam 9 malam. Dari pagi jam 9. Late night? Dari 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan itu hanya 1 hari, hari Kamis malam. Jam 9 late night. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ya. Late night dari mana itu sih? Enak baik, Pak. Jam 9 udah pulang. Ya. Karena anginnya bukan main, dingin sama angin. Bapak musim panas gimana? Zomer? Oh, kalau musim panas dia buka sampai jam 7. Jam 7 late night? Astaga. Sudah. Kok makin hanya satu kali di hari Kamis is een avondverkoop. Avondverkoop, jadi bisa sampai malam, dari pagi sampai malam. 1 keer in de week. Avondverkoop. Avond verkoop. Ya, atau disebutnya verkoopavond. Tulis saja kebalik. Verkoopavond jadi 1. Verkoopavond jadi 1. Avond. Belanja malam. Ya. Week. Setiap hari Kamis. Ieder. Hah? Ieder. Apa? Kan saya sudah bilang kan, verkoopavond is 1 keer in de week. E-nya pakai EE accent TQ di belakang atas E-nya. Accent TQ? Ya. Atas E. Ini. Di atas E-nya 2. Ne. Accent TQ dua-duanya. Aduh. Gimana caranya ya? Lupa. Itu moet je weten. Coba saya cek. Saya punya Dutch. Tapi saya nggak tahu kodenya. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah ganti keyboardnya tapi masih nggak tahu accent TQ-nya gimana. Udahlah, manual aja. Cik. Ya. Pokoknya nanti 1 keer met ini. Itu bisa s'avonds. Oh, tapi dia s'avonds sebelum ini ya. Coba, ayo belajar. Yang kayak kafe itu ya, Mbak? Mana sih? Nggak ada ya? Nggak bisa apa ya? Udahlah lewat. Nanti lewat lagi, nanti belajar nanti. Apa akan besok ketemu lah. Simbol. Ada ini. Gimana tuh? Insert. Simbol. Accent TQ. Kita cari, penasaran. More symbols. Itu tuh. Mana, Po? Apaan ini? Normal text. Accent TQ. Nah, tunggu. Cari nggak ada. Nih, tapi dia huruf besar. Tapi dia dot ya. Bukan itu. Accent TQ. Nah, accent TQ tambah accent TQ. Sama aja accent TQ ada tuh. Oh. Sekalian biar banyak. Nah, ya, 1 keer. Oh. Yes.
Oke, gitu tulisannya. Good so. Is and care in the wake. In. E-nya In care in the wake. satu kan ya Pak? Gini bukan? Ya, sekali seminggu. Maksudnya E-nya dua-duanya E. Ya, harus 2 E. And care in the wake. Tapi nggak pakai aksen tinggi juga nggak apa-apa. Soalnya ada double E. Bapak sudah susah-susah. Lebih baik jangan pakai deh. Bapak. Nggak usah. Susah Pak, ya nggak mau. Tapi jangan lupa harus bacanya in ya. Double E loh ini. Baiklah, wake ada double kan, double E. Ini kan Pak. Tadi Bapak bilang begitu. Ya. Every Thursday. Ya. Iya. Kopavan is and care in the wake, elke donderdag. Every. Ini kayak iklan. Ya. Oh, oke. Ya. Wah, lagi di sana. Gak enak banget ya. Masa sampai jam 9 malam? Dingin. Soalnya kalau di winter mereka biasakan di sana. Di hari Kamis is koopavond. Koopavond. Ya, Tapi zomer. Hanya zomer aja, zomer en 1 M. Ayo. Zomer. Zomer met een Z. Pakai Z, zomer, Mbak. Mangap. Oke. Sebentar. Udahlah ejaan berantakan. Zomer sluiten de winkels in Nederland om jam berapa? Kalau memang mau lebih bagus in the zomertijd. Winternya enggak, in the zomertijd. Ja, TIJD. In the zomertijd sluiten de winkels in Nederland om 19 uur. Itu 9. Sluiten de winkels in Nederland om 19 uur, ja, zeg maar 19 uur. In de winter. In de wintertijd. Ikan. Ja, sluiten de winkels in Nederland 17 of 18 uur. Ja, oké. Oh, cuma beda sejam. Terus late night shoppingnya cuma sampai jam 9. Ya. Sedih banget sih. Nggak enak. Mana jam 9? Bapak tadi bilang late night shoppingnya sampai jam 9. 21 uur, ya. 21 uur kan? Sampai. Ya. Mana 21 uur? Nah, ayo. Tot ini ya, late night shopping is and care in the week. Tot. Di bawah ya? Ya, tot 9 uur. Tot 21 uur. Uur. Ya. Oke. Tot. Ya. Tot. Ya. Nggak enak banget. Late night shopping itu namanya yang donderdag ini verkoopavond. Late night shopping itu verkoopavond. Ja kan? Oke. Enak. Siap. Aduh, saya ada di Jakarta ya, sampai malam juga masih buka toko-toko di sana. Ada jangkrik nggak Pak di sana? Siapa tahu kedengaran jangkrik, krik. Apa itu? Jangkrik Bapak, cricket. Oh, sini nggak ada. Jakarta udah hilang tuh jangkrik karena terlalu rame. Mereka menghilang. Kalau di Belanda gimana Pak? Ini kan jam 9 udah krik ya Pak. Di Belanda di musim panas itu mungkin masih ada sedikit ya. Di musim panas itu biasanya kita pulang kantor itu jam 5 sore. Itu masih terang benderang sampai jam 9-10 malam. Tapi di musim winter jam 4 udah gelap. Jam 4-5 udah gelap. Tapi Pak, what doen mensen in Nederland s'avonds? Wat doen de mensen in Nederland s'avonds? Wel, ja. S'avonds is meestal werken wij tot 17 uur. Huh? Wij werken meestal tot 17 uur. Werken?
Ya, kerja sampai jam 17. Ya. Sampai jam 5. We werken tot 17 uur. Normaal, we werken normaal. We werken normaal tot. Normaal double A. Huh? Double A, double A. Ja. Tot 17 uur. Nederland. We werken normaal. Nederland, tot... N hoofdletter. Capital N. Okay. Nederland, we werken. En kalau dia pakai Nederland, is het in Nederland werken we. Werken, oké. Werken we normaal. Werken we normaal. Ja. Meestal gaan we naar, als ze getrouwd zijn, gaan ze meestal naar huis of gaan ze naar de... Naar de apa? Naar de café? Naar de Yes, restaurant? naar de café. Oh. Gezellig naar de café. Okay. De jongelui doen het meestal. De jongelui. De jongeren. De jongeren. Youngsters. Gaan meestal 's avonds naar het werk. Meestal. Gaan meestal, M-E-E-S-T-A-L. Meestal. Ja, meestal, ja. De jongeren gaan meestal naar het werk, naar het... Nee, na staat ook A. Het werk. Naar de cafés. Naar de café. Ja, naar het café, naar het café. Double F, satu F. Café. Ja. Nou, ik kan bertanya. De jongeren gaan meestal naar het werk, naar de café. Oké deh. Oh. Jadi yang muda kebanyakan setelah kerja mereka ke kafe. Oke. Yang tua pulang. Yang tua Karena kebanyakan mereka kalau winter, kalau summertime, the summertime atau zomertijd gaan ze meestal, gaan de ouderen ook gezellig uit eten. Apa? Oh, eten in de zomertijd. Gaan de ouderen. Nee, ouderen. Lekker uit eten. Lekker? Uit eten. Uit. U-U-T. U-I-T. Uit eten. Zonder T. Uit eten, één woord. Ini? Ja, uit eten. Uit eten. Oh, makan di luar. Ja. Sama aja, kafe. Karena summer kan? Iya. Oh, oke. Kalau pokoknya summertime, untuk yang muda-muda itu udah kalau panas banget di sana kan sampai kalau udah mulai 30 derajat, itu semua jalan pakai bikini kek atau jalan pakai duduk enak nggak pakai BH kek seenaknya. Ya, di Belanda. Oh, panas. Jadi udah karena kebiasaan lah. Jadi mereka yang nggak semuanya, tapi banyak kan anak muda-muda itu gila. Kan naik sepeda kadang-kadang nggak pakai BH. Nggak ada yang ngeliatin kayak di sini, nggak ada yang catcalling cewek. Oh, nggak ada lah, norak itu berarti ya. Tabrak pakai sepeda. Jadi enggak lah, di sana di Belanda itu sangat ini ya, apa namanya, toleransinya gede, tinggi. Yeah. And you kalau seperti Isti pakai ini, mereka sangat menghormati. Dan mereka kalau pakai jilbab di sana, kan banyak orang dari Turki, itu mereka sangat menghormati. Iya. Jadi apa namanya, kalau di Belanda itu, ya nggak tahu ya, enak banget lah orang-orang itu, anak-anak mudanya juga
apa ya? They know what it's your what's that that's your body and it's your own responsibility. That's it. Enaknya gitu. Mereka nggak pernah mau ikut campur dengan orang. Jadi kan kalau apalagi kalau di Amerika itu lain. Kalau dibandingin dengan Eropa itu lebih menghargai orang. Apalagi di Amsterdam. Jadi karena sana kan banyak pekerja luar kan. Iya, mereka. Ya kan, jadi mereka udah biasa lah. Kan sana banyak orang Turki, orang Maroko. Jadi ya pakai jilbab banyak banget. Ada bule-bule pakai jilbab. Jadi buat mereka tuh it's your privilege. Pilihan. Itu enaknya di Belanda. Mereka they don't care. You mau pakai celana, pakai nggak pakai BH, you nggak pakai ini, it's up to you. Jadi mereka nggak pernah iniin orang. Mereka lihat orang pakai jilbab, mereka mengatakan selalu, lihat tuh, itu baru namanya perempuan yang menjaga. Kalau sana kan selalu open semua kan. Jadi enak, di Amsterdam itu paling enak. Di kota-kota kecil mungkin lain, tapi kalau di Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, itu orangnya udah ini banget deh. Sangat. Udah open banget gitu, mereka ngerti. Karena terekspos dengan banyak ini sih Pak, kebudayaan. Ya, itu mereka banyak sekali kan, dari Turki banyak, dari Maroko banyak. Ya kan? Jadi mereka pakai, malah sekarang bule-bulenya pakai jilbab. Banyak memang kan. Iya. Jadi they don't care gitu loh. Mereka nggak terlalu care dengan yang begitu-begitu. It's up to you. It's your religion. You what's that? You do it. It's up to you. Mereka itu enaknya gitu. Saya suka banget. Mungkin bagusnya gini sih Pak, mereka terekspos dengan banyak hal, bikin it makes them it humbling them. Gimana sih ngomongnya? No. They just accept. But they don't like it if you don't wear clothes. Then they don't like it. Iya, tapi mereka nggak akan yang kok beda, kok gitu kan. No. Amsterdam no. But if you go to small cities, mungkin masih ada. Kayak Amsterdam, Rotterdam, Utrecht segala, banyak banget. Dari Turki, Maroko, banyak banget. Jadi buat mereka sih nggak ada problemnya. And mereka kan it's an international city lah. Apalagi Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Kalau dibandingin sama Jerman kayaknya lain. Lebih terima ya. Lain. Kalau Amsterdam atau Belanda itu sangat open. Tapi kalau di Jerman itu lebih tertutup. Soalnya kan orang Turki, saya dengar kan kayak dulu pemerintah Jerman berusaha mendorong masyarakatnya untuk berkeluarga dan punya anak. Ya dikasih program subsidi sama pemerintah. Yang datang orang Turki dan beranak pinak, katanya banyak banget. Iya. Ngambil jatahnya orang Jerman. Iya, jadi orang Jerman nggak mau punya anak. Iya. 1 cukup, atau paling banter 2 lah. Ya. Mereka nggak mau ini, karena apa? Mereka tahu kan dua-duanya kerja, apalagi kalau dua-duanya akademisi, jadi ada ini kan jadi dokter atau itu, mereka kan susah sana cari orang jaga anak kan susah. Ada au pair kan? Iya, tapi kan kita ketergantungan pada au pair gini kan juga pusing. Iya sih. Iya toh, jadi mereka kebanyakan nggak mau punya anak. Jadi apa? Jadi egoistik gitu loh. Dan kebanyakan mereka kalau di kota kan tinggal di apartemen. Indonesia masih enak, masih ada rumah-rumah. Ya di Indonesia sih. Ya toh. Tapi rumah saya waktu saya di Belanda itu enak banget. Rumah
atau apartemen? Nah, rumah. Saya nggak pernah di apartemen. Waktu apartemen waktu saya sebagai student saya Kaya. Ya orang kaya. tapi rumah karena saya di bank kan, saya langsung diterima 11. Oh iya betul, orang bank, orang kaya. Jadi kan saya sekolah setelah sekolah di ekonomi, saya langsung diterima di ABN. Waktu itu belum ABN AMRO. Apalagi di head office. Saya satu-satunya rambut hitam. Waduh. Banggaan. Jadi mereka itu sangat baik. If and only if you speak their language. Wow, they are so happy. Kalau ada orang speak their language fluently, kamu diterima seperti saudara sama mereka, because they really mereka itu, if you can speak their language, they are so thankful for it. Iyalah. Karena itu kan orang-orang yang kalau orang asing bisa ngomong bahasa Indonesia kan. Sama kayak di sini kan langsung masuk. Ya toh. Soalnya berarti nggak usah susah payah mikir bahasa Inggrisnya apaan ya. Udah langsung. Buat bahasa Inggris paling gampang. Iya, buat orang yang bisa, Pak. Jadi saya bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Itu paling gampang. Bahasa Jerman. Susah. Kalau bahasa tiga bahasa ini buat saya ya Indo-Jerman ya, masih satu rumpun soalnya. Jawa saya dengar, saya bisa. Hanya mendengar, bicara jangan salah, saya takut. Saya nggak bisa. Tapi kalau mereka bicara dalam bahasa Jawa ke saya I answer back in Indonesia. Surabayaan ya, Pak. Ya, Surabaya. Ayo rek, begitu kan. Mas nyambung. Saya suka banget karena saya lahir di Surabaya kan. Ya. Tapi mama saya Belanda. Jadi mama saya mengatakan selalu saya nanti harus sekolah di Belanda. Jadi jangan terlalu bahasa yang aneh-aneh kata mama saya. Mama saya Belanda kan. Jadi my mother is always saying, hey, you have to go to school in Amsterdam. Jadi kita udah udah diinikan dari kecil udah bahasa Belanda, bahasa Inggris gitu loh. Ya kan? Mother tongue-nya Bapak memang udah pakai Belanda. Ya. Beda agama kita, Mbak. Karena mama saya Belanda kan. Nanti saya cari suami Belanda. Papi saya orang Palembang. Papa saya Manado, Palembang. Bisa bahasa Palembang, bahasa Manado, atau bahasa Jawa? Nggak bisa, karena saya 20 tahun di Eropa. Saya udah dilempar waktu muda udah di Eropa. Saya juga puluhan tahun di Jakarta, Pak. Sekarang nggak ada yang nempel. Sedih. Kalau Mbak Isti hebat tuh, bisa banyak bahasa. Iya, karena kan mami saya kan Belanda. Jadi kebanyakan kita di rumah juga bahasa Belanda. Ya kan, jadi even the maids di rumah kita, pembantu kita, spreken Nederlands. Waduh, kalah kita. Aduh. Dan dia kan pakai jurk, pakai baju bagus kan, nggak pernah pakai ini. Oh. Jadi mama saya kan sangat ini. Mereka seperti governess dong, bukan kayak. Iya, tapi mereka suka banget. Mereka Jawa Surabaya kan. Ya. Butler gitu ya. Ya. Butler, governess, pengasuh anaknya. Jadi apakah itu adik saya satu di Den Haag, satu di Wales Rivers, di Amsterdam. Terus saya dulu lama di Amsterdam, sekolah di Amsterdam, kerja di Amsterdam. Kenapa saya kok bisa balik ke Indonesia? Saya tanya sekarang. Mencintai Indonesia. Tanah air. Nih, bukan itu. Karena hidup di Indonesia saya selalu mempertahankan
paspor saya, Iya. paspor Indonesia. Oh iya. Kalau udah lama ini ya. Oh, sampai saya kalau udah lama, Harus milih. iya. Nah, tapi saya berangkat ke sana pakai paspor Indonesia, dan tinggal 20 tahun di sana tetap paspor Indonesia. Jadi saya punya dosen sama bos waktu kerja di ABN di bank mengatakan kepada saya, why Marcel? Saya bilang, you know why? Because once I'm going back to my country, to my lovely country. Oh, that's good, katanya. Itu yang bikin orang asing bingung kan, Pak. Maksudnya Kenapa? paspor Indonesia nggak kuat, tapi kenapa mau dipertahankan? Kenapa? Saya bilang, and they are always saying, wow, that's a beautiful country. Jadi ingat, orang Malaysia aja ada yang ini, Pak. Bapak tahu nggak sih yang orang Malaysia banyak yang bilangnya apa sih namanya? Nationless. Karena mereka nggak bangga dengan paspornya. Mereka mau minta kewarganegaraan Inggris, banyak sekali kasus kayak gini. Sampai di sana mereka yakin mereka akan dapat kewarganegaraan. Mereka belum tentu. Nah itu dia, mereka sudah potong paspor mereka dan mereka nggak granted kewarganegaraannya. Bodoh Jadi banget mereka itu, nggak boleh dia potong dia punya paspor. Dia Nah, mesti itu dia. tangkap paspornya, dia tukar. Exchange of passport. Nah itu dia. Jadi banyak orang Malaysia yang yang tidak punya kewarganegaraan dan mereka nggak bisa pulang karena mereka udah nggak punya paspor. Stateless, oh ya betul, stateless. Tapi kok bisa-bisanya kayak gitu? Sementara orang Indonesia puluhan tahun. Their own stupidity. Saya mempertahankan my Indonesian passport because I'm proud to be an Indonesian. I was born in Surabaya. Itu yang bikin orang bingung loh. Orang Singapura mempertahankan paspor. Because my mother is Dutch, right? My mother is Dutch. Bapak punya pilihan kan sebenarnya. And for me, what is important is languages. Languages. They don't care whether you have a foreign passport. They don't care. But if you speak their language, they are so proud. They are so happy. Speak the language. You have to speak the local language. Sprechen Sie Deutsch? Parlez-vous français? Jadi bahasa itu, as for me, is very important, and I like languages. So the question is why I stayed in Europe for 20 years. Why? Yeah. Why, Pak? Huh? Warum? Because I just want to know why they are so much better than Asia. I want to know. I just want to learn. Because I know once I'm going back to my lovely country, Indonesia, or maybe to Asia, back to Asia. So I have to study. I have to know why. What makes them think? Okay. So that's why I was 20 years in Europe. When I came back, when I'm saying to them, I'm going back to my lovely country, you know what they are saying? Are you mad? Are you crazy? Yeah. I said no, because it's my lovely country. I was born in Surabaya, I'm raised in Surabaya, and I am still Indonesian. Cinta Laura akhirnya ngambil apa, Mbak? Jerman atau Indonesia? Cinta Laura Indonesia. Cinta Laura ada artis Indonesia Jerman, dia pilih Indonesia. Oh, berarti kayak Bapak. Ya. Saya nggak pernah ganti paspor. Wherever I go, I'm Indonesian. Hey Marcel, how's Indonesia do? How's Indonesia? They're asking me. Indonesia. Kita cek Cinta Laura. Because they love Indonesia there. Yeah. So I'm proud to be Indonesian. Oh, Cinta Laura kewarganegaraan Jerman. Oh, berarti dia udah ngambil Jerman, nggak jadi. See? Banyak yang pindah. Only both sons, one is in States, American, and one is in Holland. He is a Dutch.
Oh, he's a Dutch? Karena mereka lahir di Amerika satu dan lahir di Belanda satu. Oh, oke. Jadi waktu 18 mereka, tunggu, dia 18? Iya, dia sekolah di sana. 18 mereka waktu itu pulang dulu ke Indonesia, waktu sama-sama kita balik, mereka sampai di SMP, ya mereka di Catholic School di Jakarta sampai SMP, terus balik lagi ke sana, karena kan mereka pakai paspor Amerika, satu, dan satu paspor Belanda. Jadi mereka yang dua-dua juga MBA di sana. Harus pilih kewarganegaraan waktu itu ya? Ya, mereka harus ada. Enggak, di sana boleh paspor 3, 4. Di Belanda. Ya, di Belanda. Di Indonesia nggak boleh. Indonesia nggak boleh, ya. Ya. Amerika boleh? Amerika boleh. Jadi belum lepas kewarganegaraannya dong? Enggak, masih tetap Indonesia, Amerika. Oke. Kalau yang kecil lahir di Indonesia. Ya, yang kecil kan sekarang kedokteran di Semarang, di Undip. Iya, jadi karena itu lahir di Indonesia. Ya, yang satu yang nomor 2 itu engineers. Lulusan luar. Tapi the younger son itu memang pinter banget, yang paling kecil itu pinter banget. Di Undip. Ya langsung si dosennya bilang, "Pak, let him be with us." Ya udahlah. Di Ponorogo kan bagus. Spesialis ya? Ya, karena opanya kan spesialis juga. Opanya kan spesialis Brimob. Oh, kalau ini Bapak spesialis apa, bedah atau? It's up to him. Oh, belum pilih, oke. Saya nggak pernah ikut campur, karena yang dua engineers. Yang satu di Amerika engineer, yang di Belanda engineer. Tinggal yang dokter yang di Indonesia, akan tinggal di Indonesia ya. So, tiga cowok nanti ini mereka punya ini sendiri lah. Yang kita hanya atur buat mereka rumah aja. Jadi apa namanya? And they are so proud to be Indonesian. Yang paling kecil yang di Undip itu, yang kedokteran. Gila itu, guys. Gila satu itu, guys. Waktu dia di apa namanya, di SMA Jakarta, Canisius. Oh, di Canisius. Iya, itu dia punya itunya gila semua. 9,5 ini average-nya. Satu itu memang gila, satu yang kecil itu. Hobinya belajar mungkin, Pak. Enggak juga. Cepet banget dia itu. Tuh, lihat udah tahu. Kan yang satu insinyur, yang mau jadi di Amerika. Keren ya. Jadi apa namanya? Jadi kita kebanyakan, saya di Belanda 20 tahun. Ibu lama di Amerika. Ya kan? Anak yang nomor 1 di Belanda, nomor 2 di Amerika, nomor 3 di Indonesia. Yang ambil kedokteran di Undip, yang kecil. Yang satu di Amerika, dia engineer dia kan di Amerika. Langsung ditarik sama perusahaan Amerika. Yang nomor 2 engineer juga di Belanda, langsung ditarik sama perusahaan Belanda. Ya udah. Si kecil aja nih yang masih di Undip. Jadi apa namanya, untuk si siapa namanya Dira sama Isti, if you have just pray that you have a good family. Amin. Itu yang penting. Itu yang penting. Nanti dicari Pak di Belanda nanti. Di Belanda yang bisa banyak bahasa. Saya nggak pernah cari. Nah, pertanyaannya, Ibu di Amerika, Bapak di Belanda, ketemunya di mana? Lucu, ceritanya lucu kalau kamu tanya.
Sudah. Lagi nggak ada, Ibu lagi kerja. Ayahnya seorang dokter di Surabaya. Ayah ibu, ya. Ayah saya udah meninggal. Terus apa namanya? Mami waktu itu juga udah meninggal kalau nggak salah. Mbak Yustina. Ya toh. Terus apa namanya? Saya tiba-tiba saya nggak pernah. Saya selalu dicari sama orang tua anak cewek itu. Ya, saya selalu dicari ama di apa namanya, dideketin dulu oleh orang tuanya. Orang tua. Lucu ya. Jadi apa namanya? Karena saya orangnya maluan. Malu-maluin atau malu-malu, Pak? Enggak, saya paling takut. Saya malu kalau nanti dia bilang nggak mau. Aduh, saya paling takut itu. Iya toh, yang lain-lain teman-teman saya itu, waduh, kata orang Jawa itu berapiakan, seenaknya berani banget. Saya nggak malu kalau dia bilang apa sih, aduh malu saya. Kalau dibilang gitu, saya udah lewat, udah nggak mau deh. Dan saya mau dideketin, saya nggak mau mendekati. Iya, susah kita Mbak Isti. Kita harus ngedeketin ternyata. Aduh, susah deh. Jadi saya apa namanya yang ini orang tuanya. Jadi saya maluan duluan. Aduh, paling malu. Orang tua saya dulu, bisa tolong cariin nggak? Saya takutnya apa? Kalau dia bilang no, aduh, termana muka saya. Ya toh, jadi saya lebih bagus ada orang tua aja yang ini deh, yang atur. Perjodohan. Coba saya tanya bapak ibu saya ada. Jadi mereka itu yang ini. Sekarang saya yang anak saya satu di Belanda insinyur. Lulusan Belanda. Yang kedua insinyur di Amerika. Ya kan? Nah, yang ketiga kedokteran di Undip. Kenapa saya yang ketiga tinggal di sini? Yang ketiga bule, anak saya bule. Bule, kata bapak nanti mirip Arab tadi. Itu yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 1. Nah nomor 2 Bu, yang nomor 2 campuran lah, campuran yang nomor 2. Yang nomor 3 bule banget. Lokasinya jadi lucu. Ya, Pak? Ketukar itu, yang di Indonesia tampangnya bule, yang di Amerika tampangnya Arab. Iya, lucu kan? Yang satunya yang di Belanda benar. Yang juga agak Chinese, inilah Chinese lah yang nomor 3. Ibu kan Chinese. Oh, ada keturunan Chinese-nya. Ada keturunan Chinese-nya. Papanya kan dokter Brimob. Papanya dokter Brimob itu yang keras banget gitu. Dia cari saya lagi, aduh. Jadi ketemu dia yang ini saya. Iya, benar. Padahal dibilangin itu, waduh, itu dokter Brimobnya katanya Marcel. Itu dokter Brimob, Sel. Gila, yuk. Saya tanya. Ada yang kenal? Saya hanya ikutin aja deh. Saya lihat dikenalin nama ibu, ya udah. Itu aja. Jadi saya yang dicari orang tua. Saya dulu dideketin orang tua, bukan yang cewek-ceweknya. Orang tuanya bilang tuh, kamu udah masih sendiri. Astaga. Baik sih. Jadi mereka yang jodoh-jodohin. Saya emang nggak bisa. Beda zaman, Mbak. Bukan itu juga, tapi saya mau tahu dulu dong. Aduh. Iya kan, siapa? Mama saya kan Belanda. Dia mau tahu banget siapa itu, apa dia, orang tuanya apa. Waduh. Papi sih nggak tahu apa, mama itu, aduh. Iyalah. Ya kan? Jadi apa namanya, kita ini, waduh, kalau you tahu gimana kita itu sekolah dulu waktu masih SD. Itu pembantu mesti ada anterin kita sama driver, kalau enggak harus ditunggu sampai kita selesai sekolah. Aduh. Beda zaman, beda gaya juga.
Ya, waktu begitu saya udah lulus SMA, baru saya dikirim ke Belanda kan, untuk sekolah. Nah, di sana saya mulai inilah apa namanya, the world is open for me gitu loh di Belanda gitu. Karena kan udah mami papi di sini, adik saya udah di sana, adik saya udah duluan di Belanda, ya kan. Karena itu anak saya sekarang satu di Belanda, satu di Amerika. Ya, ada kenalan. Yang kecil, yang paling kecil ini, karena dia kedokteran kan di Undip, jadi dia nggak boleh kemana-mana, harus di sini. Mbak Isi mau yang mana? Yang di Amerika, di Belanda, atau yang di Semarang? Di Semarang itu bule banget. Itu masih baru masuk dia. Saya tingkat dua dia. Mau yang bule, mau yang tampangnya Indo, atau yang tampangnya Arab? Jadi apa lucu deh kalau lihat anak-anak saya itu, aduh 3 cowok itu, aduh. Tapi untung loh, saya ini sangat berterima kasih pada Tuhan. Iya. Saya itu dulu nakal, pembalap lah, inilah, itulah. Untung anak saya tiga-tiganya semuanya, iya. Karena ada ibu. Iya, betul. Di belakang. Yang 2 insinyur, yang kecil dokter. Bapak bisa ngomong macam-macam karena ibu lagi di Amerika. Kalau nggak, iya, ini lagi ibu masih di Amerika. Diedit Mbak sih, nanti diedit. Ibu bilang, ini apa? Ibu sekarang lihat, ibu di Amerika, lihat ada disuruh siapin pembantu, lihat nih. No, lihat. No. Kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan, Pak. Kan ada background-nya. Nih, mana? Tunggu. Rangernya. Dihapus dulu. Enggak bisa, lihat tuh. Nih. Oh, jeruk. Iya, jeruk. Itu disiapin, lihat tuh nih. Terus apa? Iya. Apa ini cuma pamer deh. Lihat tuh, disiapin kayak gini lihat tuh. Kayak gini tuh. Iya. Oh, makanan. Nggak kelihatan. Iya, pamer nih. Bahasa Belandanya apa nih? Udah jam 10 loh, Pak. Bapak Ya, Pak. Oké. Jadi, volgende week gaan we beter Nederlands spreken. Yes, Pak. Ya, sorry saya yang bicara tadi, saya yang bayarin ini ya, teleponnya deh. Ini apa ya? Bahasa Belandanya mana yang benar? Apa shaper atau uitslapers? Apa itu? Uitslapen, lekker uitslapen. Itu yang show off. Uitslapen itu saat tidur, lekker tidur, pokoknya tidur yang enak. Pokoknya tidur sampai bangun, sebangun. Kalau mau bilang, Bapak pamer. Kalau Bapak pamer berarti ini ada prongken. Apa ya Pak pamer itu ya? Show off. Ya Pak, itu bahasa Inggris. Bahasa Belanda nanti tak cari dulu, nanti aku cari dulu. Opscheppen, bukan opscheppen. Opscheppen. Oh. Ya, opscheppen. Ya. Bapak opscheppen. Tapi opscheppen is meer. Oh, bukan? Ini apa namanya, besar bicara. Opschepperij. Kalau prongken itu apa? Prongken itu ya tadi kayak prongken itu. Prongken ya itu. Kayak show off gitu loh. Show off. Ini saya punya ini. Kayak satu bicara, yang satu nunjukin. Iya. Opscheppen. Jadi volgende keer gaan we beter Nederlands spreken. Oke, Pak. Ja. Jadi en jullie moeten Nederlands boeken lezen. Oke. En is die nog leuk? Is die? Semoga Mbak Isti bukannya langganan yang itu ya. Langganan apa? Yang sakit waktu itu, Pak. Hah? COVID. Oh, nih. Batuk-batuk tiba-tiba saya nggak apa-apa, cuma batuk. Aduh. Ya. Iya kan dulu Selasa kita les, aku mulai batuk,
Kamis Iya. positif. Habis itu langsung kayak digebukin kan katanya, akhirnya nggak bisa. Oké, niet te veel praten. Niet te veel praten is die. Ga maar lekker. En niet vergeten jouw medicijnen. Ya, Ya. Ja, de medicijnen innemen. Oké? thank you, Pak. Oké. Veel beterschap. Snel beter worden. Better Iya. word. Beterschap itu cepat sembuh. Well, soon. Get well soon, ja. Beterschap. Ja? Supaya nanti ini. En nu gaan we lekker slapen, ja? Tot volgende week. Tot volgende week, ja? Niet te veel praten. Apa?